yang berbahagia, para peserta sekalian, saya informasikan pada pagi ini sebelum kita memulai acara peresmian venue Puma Archery Club dan pengukuhan pengurus Puma Archery Club juga. Kami informasikan pada kesempatan hari ini kami undang dari Perpani Pusat dalam hal penjurian dan penyelenggaraan kegiatan. Ini jangan terus jadi menakut-nakuti kita, bukan. Beliau-beliau hadir di sini adalah untuk memberikan pembelajaran, memberikan ilmu untuk kita bagaimana mekanisme penyelenggaraan untuk pertandingan atau lomba panahan di Kupang khususnya. Dan ada teman-teman saya juga, mohon izin Pak Wagub, para senior dan hadirin sekalian yang dari Jakarta ikut meramaikan. Ada Kolonel Kalpriana dan Kolonel Tek Evan. Kalau di kalangan letting saya, beliau termasuk yang kita andalkan, Pak. Jadi beliau bisa tunjuk di sini. Mudah-mudahan tidak stres dengan kondisi yang ada di Kupang. Karena kemarin pada saat landing pesawat aja, Pak, begitu mendarat itu, ini dekat dari sekitaran Lanut tidak ada jalan raya katanya. Ternyata karena Lanut Eltari ini sudah kelihatan hijau semua seputaran bandara, sehingga jalan-jalan itu tidak terlalu kelihatan. Jadi jalannya banyak, Pak Arief, tenang aja. Perempatan ada, pertigaan ada, perlimaan pun ada di sini. Jadi tidak perlu khawatir dengan kondisi jalan, dan insya Allah semuanya sudah beraspal, nyaman untuk kita lalui. Baik, dengan mengucap puji syukur dan alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan peresmian dan pengukuhan Puma Archery Club. Ini bukan semata-mata kita hanya berkumpul saja, namun kita bisa sekaligus juga dalam rangka memperingati HUT NTT yang ke-67. Ini termasuk rangkaian kegiatan HUT NTT juga. Dan alhamdulillah atas seizin Bapak Gubernur yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Wagub, ini mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita laksanakan hari ini bisa memberikan manfaat buat Nusa Tenggara Timur. Ya, tuh lah. Dan Renat 61 Wirasakti dan Lanut Eltari, para pejabat utama, baik dari Kodairau, dari Korem, dan dari Lanut, ibu-ibu sekalian yang hadir, seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama tentu marilah kita tentunya mengajarkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat hadir di sini untuk mengikuti acara peresmian Puma Archery Club venue dan turnamen panahan dan Lanut Eltari Cup dalam rangka HUT ke-67 Provinsi NTT dalam keadaan sehat dan bahagia. Atas nama pemerintah provinsi NTT dan masyarakat, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dan Lanut Eltari yang telah menghadirkan Puma Archery Club venue dan menginisiasi pelaksanaan turnamen panahan dan Lanut Eltari Cup dalam rangka HUT ke-67 Provinsi NTT. Kehadiran venue ini tidak hanya menambah sarana olahraga panahan di NTT, tapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam membangun ruang pembinaan atlet yang berkualitas dan berkelanjutan. Peresmian Puma Archery Club venue memiliki makna yang sangat strategis. Venue ini bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi ruang pembinaan karakter, disiplin, dan prestasi. Panahan adalah olahraga yang menuntut fokus, ketenangan, presisi,
dan konsistensi. Ini luar biasa Panahan. Ini pikiran meleng sedikit, ini anak panahnya bisa melenceng keluar lapangan. Setiap tarikan busur mengajarkan kita pentingnya pengendalian diri, kejernihan berpikir, serta ketekunan dalam proses. Nilai-nilai inilah yang sejalan dengan tema kegiatan kita hari ini, Archery for Focus and Consistency in All Aspects, yang menekankan pentingnya sportivitas, konsistensi, dan peningkatan prestasi atlet panahan di NTT. Dulu waktu saya kecil, tahun 70-an, semua olahraga itu dipusatkan di Stadion Merdeka. Mungkin kalau para pemenang belum tahu, sekali-sekali lihat di situ. Tanahnya sedang bermasalah, kepemilikan jadi akhirnya terbengkalai. Tapi dulu semuanya kita di situ. Nah, ada satu atlet panahan NTT waktu itu disiapkan untuk PON 77. Saya masih kecil, jadi nonton dari pinggir lapangan aja begitu. Namanya Ateng Apono, dia mewakili NTT di PON tahun 77, sekitar tahun 77. Itu pertama kali saya lihat panahan di NTT maksudnya. Yang kedua kali di sini. Pertama dulu pada langit. Iya. PON 2028. PON 2028. Ya. Selain itu, adanya Puma Archery Club venue dan turnamen panahan ini juga memiliki makna strategis bagi NTT, terutama dalam memperkuat atlet-atlet panahan yang profesional dan kompetitif dalam menghadapi PON tahun 2028 NTT NTB, di mana panahan merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Oleh karena itu, pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang berkualitas seperti ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding pada atlet kita. Kebetulan saya kemarin baru kembali dari Jakarta, kita audiensi dengan Ketua KONI Pusat dan jajaran. Kemudian setelah itu kita lanjut ke Jawa Barat, kita studi tiru dengan Jawa Barat yang sukses menjadi panitia tuan rumah PON 2016. Sebetulnya kita mau ke Medan Aceh, tapi karena di sana sedang bencana tidak mungkin kita datang, pasti semua sedang sibuk, sehingga kita alihkan sudah ke Jawa Barat dan kita mendapatkan berbagai macam masukan yang sangat bagus, baik dari KONI Pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu semua panitia tahun 2016 tersebut. Nah, kita doakan semoga PON 2028 ini dapat dilaksanakan di NTT dan NTB. Rencananya 23 cabang olahraga akan dilaksanakan di NTT, sisanya di NTB. Tapi kita masih menunggu SK dari Menpora yang sampai saat ini masih belum diterbitkan oleh Menpora. Kita harapkan kalau itu sudah diterbitkan, maka kita bisa gaspol untuk menyiapkan baik sarana prasarana maupun kontingen PON 2028. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus memajukan olahraga prestasi, termasuk panahan yang baru hadir kembali. Berbagai upaya pengembangan, fasilitasi serta kerjasama dengan pihak strategis akan terus kita wujudkan. Dalam konteks ini, keberadaan Lanut Altari sebagai mitra pemerintah daerah sangat penting dan patut diapresiasi. Sinergi antara Pemprov NTT dan Lanut Altari merupakan wujud nyata kolaborasi demi memajukan sumber daya manusia dan prestasi olahraga di NTT. Kita lihat sekarang pemerintah memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para atlet kita. Presiden sudah menjanjikan untuk medali emas SEA Games 1 miliar rupiah.
medali emas SEA Games. Dulu saya medali emas SEA Games hanya terima kasih saja. Tahun 83 ya, hanya terima kasih aja. Bagus, wih udah pulang gitu. Sekarang 1 miliar medali emas, tuh luar biasa, sehingga ini bisa menjadi motivator bagi anak-anak muda untuk menekuni olahraga apa saja yang bisa membawa kita ke prestasi yang tertinggi. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai dorongan untuk terus mengembangkan gaya hidup sehat, aktif dan produktif, sekaligus mendukung atlet-atlet lokal agar mampu mengharumkan nama NTT dan nama Indonesia di tingkat internasional. Ada beberapa atlet kita yang sekarang sedang bertanding di SEA Games, atlet tinju 2 orang tapi 2 kalah, atlet futsal, ya, kemudian atlet kriket. Nah ini mereka mendapatkan kesempatan bisa merasakan bagaimana bertanding di arena SEA Games yang sangat bergengsi di Asia Tenggara ini. Pada momentum HUT ke-67 Provinsi NTT ini, berbagai kegiatan kita lakukan, dan terima kasih sekali lagi buat Pak dan Lanut yang sudah menyelenggarakan kejuaraan ini dalam rangka HUT NTT yang ke-67. Di samping itu kami juga menyelenggarakan pameran UMKM yang dilaksanakan di 12 titik se-Kabupaten Kota se-NTT pada tanggal 16 sampai 20 Desember. Khusus untuk Kupang dan Kabupaten Kupang telah dimulai sejak tanggal 13 Desember sampai tanggal 20. Beragam produk ekonomi kreatif dan para pengusaha UMKM turut dihadirkan yang pelaksanaan di depan kantor gubernur. Tadinya kita buat di Bimoku, tetapi karena mungkin terlalu jauh, pelaku UMKM juga malas datang, masyarakat juga malas datang mau mengunjungi, jadi akhirnya kita pindahlah ke halaman kantor gubernur supaya semuanya bisa datang. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh peserta turnamen untuk menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan semangat juang. Yang paling penting adalah memanfaatkan kejuaraan ini sebagai sarana untuk menimba pengalaman. Karena tanpa jam terbang, maka tidak mungkin kita bisa menghasilkan atlet-atlet berprestasi. Sekarang panahan Piala dan Langit ya. Nah, mungkin nanti tahun depan ada lagi panahan Piala Rem mungkin, atau Piala Food dan Federal mungkin aja, atau dan Federal ketua atau posi dibuat kejuaraan, karena belum pernah ada kejuaraan posi, belum ada kan? Nah, coba nanti tahun depan direncanakan biar lebih meriah dan persiapan kita menuju PON ini sudah kita rintis. Kalau Pak Danrin apa sebagai pembina olahraga apa ya? Oh, pentatlon. MPI Pak. Modern Pentatlon Indonesia. Oh, Pentatlon. Ya, itu Pentatlon itu kita ada jadi tuan rumah juga. Betul. NTT tuan rumah. Ya. Jadi harus kita siapkan dari sekarang. Kalau dulu waktu saya atlet, dan ketua tinggi, ya. Pertingan. Setiap event olahraga maupun seni ini merupakan sarana juga untuk merayakan ekonomi. Jadi ini mungkin dana hujan ya, tapi kalau tidak hujan itu mungkin juga UMKM kita juga bisa dilibatkan, karena
para atlet, orang tua, penonton pasti akan butuh itu. Butuh. Tapi nanti kita lihat nanti keluarga ke depan ya. Ini ada Pak, cuma belum pada datang Pak. Oh gitu. Terima kasih. Jadi setiap event itu kita harus bisa memanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Jadi waktu saya di Jawa Barat kemarin, baru pun dari malam dari panitia mereka dengan bangga mempresentasikan bahwa PON Jabar itu mereka sukses prestasi karena mereka juara umum. Kemudian mereka juga sukses administrasi karena tidak ada kasus, tidak ada kasus dalam hal penyelewengan penyelewengan anggaran dan sebagainya, itu tidak ada. Kemudian mereka sukses juga penyelenggaraan, semuanya berjalan dengan baik lancar, dan mereka sukses juga pemberdayaan ekonomi. Kenapa? Mereka mengeluarkan uang itu 3,3 triliun selama PON Jabar itu. Tapi uang yang masuk itu 5 triliun. Jadi mereka sukses di dalam 4 hal tersebut. Kita belajar dari mereka, mudah-mudahan kita dipilih sebagai tuan rumah dan kita bisa mempersiapkan segala sesuatu yang baik. Akhirnya dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas seizin para komandan yang hadir di sini, para ibu-ibu, harus izin ibu, kalau nggak bahaya, dan seluruh hadirin, turnamen panahan dan lanut Altari Cup pertama ya, dalam rangka HUT ke-67 Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Agus. Mungkin berkenan Wakil Gubernur untuk langsung maju ke depan dan melaksanakan penandatanganan prasasti. Sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi NTT dan dengan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, lapangan panahan Puma Archery Club saya tanda tangan. Berikan tepuk tangan yang meriah sebagai tanda telah ditandatanganinya prasasti Puma Archery Club dan telah resmi bahwa Puma Archery Club venue sudah bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. 1, 2, 3, telah DJ 1, 2, 3. Semua niat baik, siap perbuatan baik. Terima kasih untuk pengukuhan kepengurusan panahan Nusa Tenggara Timur dan berkenan untuk penandatanganan bersama dan penyerahan bendera kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur dan diikuti oleh Komandan Lalu Altari serta didampingi para kadis berkenan untuk menuju meja penandatanganan. Terima kasih oleh didampingi oleh Ibu Budia. Dengan ini saya serahkan bendera klub panahan Puma Archery venue untuk terus berkibar menciptakan atlet-atlet panahan Nusa Tenggara Timur untuk berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Laut Altari khususnya Puma Archery Club siap mendukung Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memajukan panahan di Nusa Tenggara Timur. 2-1.
Satu kali lagi. Hitungan dari kami 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, tepuk tangan. Mohon izin, pemanah bersiap. Hitungan dari kami 3, 2, 1. Masa. Siap, masih satu. Siap. Mohon izin, hitungan dari kami melepaskan anak panah bersama-sama. Ben. Itu lagi guys, Ben. Untuk sasaran masih sama, yaitu satu balon kuning yang tersisa di irisan nomor 5. Mohon pemanah bersiap, membidik. Hitungan dari kami 3, 2, 1. Ini merupakan salah satu simbolis bahwa turnamen panahan dan lengkap telah dibuka. Mohon izin untuk melaksanakan foto bersama. Dan ada tantangan tersendiri Pak Wagub di sini. Dua, satu.